Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku. Haleluya. Seberapa banyak yang di sini merasakan Tuhan kita luar biasa, boleh angkat tangannya. Haleluya, Tuhan kita luar biasa. Amin. Amin, amin. Haleluya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Boleh kembali datang di tempat ini, bertemu dengan saudara-saudara. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, kita boleh sampai di bulan November minggu yang pertama ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Saudara, boleh kita bangkit berdiri, boleh berikan salam kepada kanan kirinya sambil katakan Happy Sunday, Happy Sunday. Haleluya, haleluya. Happy Sunday saudaraku. Haleluya. Tetap berdiri saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu datang Tuhan dengan hati yang bersyukur, membawa hati kami yang rindu memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, bulan Oktober telah berlalu Tuhan, dan kami rasakan penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Hari-hari yang kami lalui Tuhan tidak lepas dari penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Kami dapat lalui Tuhan, kami dapat lalui segala pergumulan kami Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, apapun pergumulan kami ya Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau perkatakan Tuhan, bulan November ini Tuhan menyertai setiap langkah kami Tuhan. Engkau ada untuk kami Tuhan, Engkau ada menolong kami ya Bapa. Penyertaan-Mu sempurna hari demi hari dalam hidup kami Yesus Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang masih sekolah Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang bekerja ya Bapa. Engkau pun memberkati setiap kami yang masih mencari pekerjaan. Engkau memberikan pekerjaan tepat pada waktunya ya Bapa. Tuhan, berkati setiap kami ya Bapa. Dan kami mau membawa setiap kerinduan kami menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu, memuji-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu nyata ya Bapa. Kami mau naikkan syukur melalui pujian, kami mau naikkan syukur melalui penyembahan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami alaskan ibadah ini di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji nama Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk saudara. Kami mau datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami ya Bapa. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya.
berseru Tuhan, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita mau pujikan dari awal. Tuhan hadir, Tuhan hadir di bait kudusnya. Kami mencari-Mu Yesus, untuk mencari wajah-Nya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Ini kerinduan kami Tuhan. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Oh, hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur sebab anugerah-Mu besar Tuhan. Terima kasih Yesus, terus penuhi hati kami Tuhan. Hadirat-Mu nyata, haleluya. Segala syukur, segala kemuliaan, segala pujian bagi-Mu. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Sebab Kau Allah yang hidup, ku bersyukur Tuhan. Selamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Hadirat-Mu nyata Tuhan. Bapa, ini anak-anak-Mu yang datang dengan penuh kerinduan Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau menyentuh setiap hati kami Tuhan. Secara pribadi demi pribadi Tuhan, Engkau berbicara dalam hati kami Tuhan.
apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa atas hidup kami Tuhan. Kami mau rasakan hadirat-Mu Bapa saat ini Tuhan. Roh Kudus-Mu pimpin kami Tuhan. Yesus Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Kau Tuhan, naikkan sembah bagi Tuhan Yesus. Mari dengan sepenuh hati kita katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, penuhi setiap kami ya Bapa. Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu ya Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita mau nyatakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else, there is no one else like you, for you are great, you do
buat Tuhan kita. Haleluya, sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita percaya Tuhan berkuasa, amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mau memuji nama Tuhan. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan, itulah perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Sorak-sorai buat Tuhan, kita katakan haleluya. Sama-sama katakan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam nama-Nya. Kami percaya Tuhan ada kuasa dalam nama-Mu, dan kami menang Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama katakan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam nama-Nya. Oh, sama-sama katakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Masih mau memuji nama Tuhan, amin. Percaya diberi kuasa oleh Tuhan. Aku, kalian semua diberi kuasa oleh Tuhan, amin. Haleluya.
Tepuk tangan buat Tuhan kita. Engkau Tuhan yang memberi kemenangan. Sama-sama kita katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, beri semuanya buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Sebentar kami mau memberikan persembahan ya Tuhan. Kami mau bersatu hati dalam doa persembahan. Bapa di surga, saat ini ya Tuhan, kami mau memberikan persembahan yang telah kami persiapkan Tuhan. Kami mau memberikan dengan segala ucapan syukur kami Tuhan, dengan hati yang penuh syukur Bapa kepadamu ya Yesus. Tuhan Yesus, berkati Tuhan persembahan yang akan kami berikan ini, supaya dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan.
Engkau memberkati setiap tangan yang memberikan ya Bapa. Engkau memberkati setiap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau menolong kami dan mencukupkan kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu ya Bapa. Berkati gereja ini yang mengelolanya ya Tuhan, supaya dapat berguna ya Bapa. Dalam setiap program gereja, kebutuhan gereja Tuhan senantiasa mencukupkan dan menyediakan ya Bapa. Kami percaya ya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Bersyukur ya Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan menuntun kami. Engkau curahkan hikmat-Mu untuk kami mengerti firman-Mu ya Bapa. Kami anak-anak-Mu rindu Tuhan untuk memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan, Kau mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Sebab kami mengasihi-Mu ya Yesus Tuhan. Inilah rinduku kepada segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu, Yesus. Oh, ya Tuhan, tiap jam ku setiap jam, setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, saudara kita tuh bangkit berdiri saudara. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan Kaulah yang memberi sejahtera kemuliaan bagi Tuhan kita saudara. Kami bersyukur Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami yakin percaya Engkau ada di tempat ini. Mungkin kami berbagai masalah yang kami tidak tahu apa yang terjadi selama ini dalam kehidupan kami. Tapi kami punya Allah, satu-satunya Allah yang mengerti kami, yang peduli kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami ingin lebih lagi mendengar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami, urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah hanya Roh Kudus saja, pimpinan Roh Kudus. Untuk memberikan kami Tuhan Yesus kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami kefokusan dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak diganggu kanan kiri. Kami fokus belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara terkasih. Terima kasih buat pelayan Tuhan yang luar biasa dahsyat. Cek, oke, ini lebih bagus kayaknya. Jatuh-jatuh semua ya. Ada apa ini? Salam dulu kanan kiri. Selamat datang di apa ya? Bulan November, saudara. Ya, selamat datang di bulan November. Berapa bulan lagi kita Natal, saudara? 1 bulan lagi, saudara. Sudah beli baju baru? Belum. Penuh second ya kayaknya nanti nih. Second atau baru nih? Second. Iya kan? Second. Tolong ya, Bapak Purbaya jangan tutup persekenan. Kami murah dan bagus. Ya saudara, akan dipenuhi nanti dengan kalau saudara pergi di bulan Desember ke Singapura, saudara, tidak ada sudut Singapura itu tidak dihiasi ornamen Natal, saudara. Ya, jadi kalau saudara punya uang lebih, pergilah ke Singapura. Iya, saya yakin dan percaya saudara nggak usah perlu uang banyak. Yang perlu itu adalah memori yang banyak. Memori HP maksudnya. Ya, saudara nanti sini foto, sana foto, sini foto. Ya, habis puluhan giga hanya untuk foto-foto. Ya, ada sukacita surga, amin. Amin. Lihat dulu muka-muka yang belum dapat gaji, mungkin kanan kiri, nah, belum dapat gaji itu mukanya buram, saudara. Ya, tapi yang masih sekolah belum dapat gaji, uang jajan aja cukup, ya kan? Ya, kalau udah dapat gaji sekolah tuh luar biasa, berarti dia bekerja, ya, menggantikan ibu bapaknya. Oke, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan belajar ini, saudara, tentang disiplin the mind, saudara. Itu tentang mendisiplinkan pikiran. Ya, kita sama-sama sebutkan mendisiplinkan pikiran. 1, 2, 3 ya. Oh, belum kompak, berarti belum disiplin. Kan gitu, saudara. Oke, 1, 2, 3 ya. Masih goyang-goyang ya? Oh enggak, kalau saya khotbah enggak goyang deh, saudara. Enggak. Tadi karena musik deh goyang gitu. Ya, enggak ada roh jahat, enggak. Tolong jangan disinkronkan ya. Itu ada gangguan roh jahat ini yang memenuhi peribadatan gereja GBI Soul and Light. Enggak ada. Ganti TV. Itu lebih penting. Saudara, disiplin the mind, saudara. Mendisiplinkan pikiran. Ya. Semua makhluk hidup yang namanya hidup, saudara, terutama manusia, itu dikendalikan oleh pikiran. Setuju? Katakan amin. 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 Jadi kalau ada orang, kau nggak ada O, katanya, nggak mungkin. Kalau nggak ada O, itu berarti kita mati, ya kan? Oke, kita nggak bisa ingat masa lalu, ya. Tapi perlu juga nggak ingat masa lalu ya kan Bang Edo? Perlu juga ya, nggak ingat masa lalu. Bahaya kalau ingat masa lalu, saudara. Ya, nggak perlu, ya. Oke, disiplin the mind atau mendisiplinkan pikiran itu penting, saudara. Kata disiplin itu berasal dari sebuah kata disciple. Disciple itu adalah murid, saudara. Murid, kalau kita semuanya murid, kita belajar disiplin. Ya kan? Siapa yang pernah jadi murid? Angkat tangan. Semua pernah jadi murid? Atau langsung tua? Semua pernah jadi murid, ya. Bukan kalian saja yang anak SMA yang murid, enggak. Semuanya pernah jadi murid. Ya. Kalau kita jadi murid, saudara, kita didisiplinkan yang pertama sekali adalah waktu masuk sekolah. Ya. Siapa yang sering terlambat dulu sekolah? Boleh angkat tangan? Pengakuan dosa biar saya doakan di sini, saudara. Nggak ada? Ada ngaku, puji Tuhan. Berarti
masih anak Tuhan, ya kan? Nanti ada kita bahas ini tentang dosa manusia. Ada 2 tipe dosa manusia, saudara. Ya, saudara, kita perlu mendisiplinkan pikiran kita. Disiplin berasal dari kata disciple. Disciple itu adalah murid. Yesus hanya perlu 12 murid untuk menggoncangkan dunia. Amin. 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 Iya, Yesus hanya perlu 12. Itu pun yang lagi diperdebatkan. Jadi Yesus itu dibunuh atau kehendak Bapa dia meninggal atau mati, ya. Ya, silakan masuk. Siapa itu? Nah, masuk sana, belakang saja. Ya, saudara terkasih, Yesus perlu 12 murid untuk dia menggoncangkan dunia. Sekarang goncang dunia, saudara, karena 12 murid itu. Siapa murid Yesus? Ayo. Biasanya yang duduk depan tuh duduk-dudukan, ini apa pertanyaannya, saudara? Yuk, ada 12. Yang pertama siapa? Simon, Petrus, ada 2 berarti. Simon Petrus, Andreas. Kok gak ada bersuara? Oh Tuhan Yesus, sudah berapa lama kalian jadi orang Kristen ini? Jangan. Bang Edo, 1 murid Yesus. Pasti dia kata, Rabi ini pasti saya ditanya. 1. Simon Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Yudas ada 2 ya, ya kan? Yudas Edo sama Yudas Iskariot, kan beda ya. 2, Yakobus ada berapa? Ada 2. Ayolah Tuhan Yesus baik semuanya. 12 murid Yesus, ada lagunya itu? Ada? Siapa nggak pernah sekolah minggu, saudara? Saya sekolah minggu dulu di Katolik. Jadi, untung saya sekolahnya di sekolah Kristen dulu SMP. Jadi belajar dengan baik. 12 murid Yesus, itu PR lah ya. Tolonglah hafal-hafal itu ya. Jangan hafal si Yudas saja. Ya, karena dia yang Yudas Iskariot ini yang bermasalah. Dia itulah kan, 1000 kebaikan hilang karena 1 kesalahan. Ya kan? Udahlah. Kalau ada orang lain salah samamu sekali, ampunilah, cuman sekali loh. Mungkin kebaikannya 1000 kali. Yudas sekali dia mengkhianati Yesus. Langsung dia terus yang ada, saudara. Ya, udah fatal kata Bang Edo. Susah itu kalau sudah berkhianat itu. Nanti kita jumpa sama dia penghakiman ya. Yudas, kemarin ya, bilang gitu. Ternyata banyak Yudas, saudara, bukan 1 aja. Ya, disiplin the mind itu mendisiplinkan pikiran itu penting. Ya, untuk saudara menata hidup. Lanjut. 2 Korintus 10 ayat 5, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Yes. 2 Korintus 10 ayat 5, saya bacakan ulang. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh apa? Keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan ya. Menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Ya, lanjut Bang Edi. Ya, pikiran adalah medan peperangan yang nyata. Ya, semuanya di dunia ini kita manusia itu dikendalikan oleh namanya pikiran. Ya, yang pertama, setan seringkali tidak menyerang kita secara apa? Fisik. Terlebih dahulu ia menyerang lewat pikiran. Contoh yang pertama, ia menabur keraguan. Dalam Kejadian 3 ayat 1.
Ya, benarkah Allah berfirman? Lalu yang kedua, ia menanam ketakutan. Bagaimana kalau gagal? Ia menumbuhkan kesombongan. Aku tidak butuh Tuhan. Ya. Kalau saudara mengandalkan diri saudara sendiri, berarti saudara sedang tidak mengandalkan Tuhan. Benar atau betul? Betul. Ya, makanya Sani kemarin datang sama Bapak, katanya, Pak, doakan kami, dia mau mengandalkan Tuhan. Tapi jangan salah, harus andalkan juga, ngafal lah ya, belajar belakangan ya. Ya, jangan mengandalkan Tuhan. Enggak ada Tuhan nanti di lembar jawabanmu. Dia hanya tolong kau sehat, sertai pikiranmu normal supaya tidak sakit demam sehingga bisa menjawab soal dengan baik. Ya. Enggak, Tuhan Yesus tidak terlalu baik untuk memberikan Sani, nanti itu A jawabannya. Ya. Enggak, Tuhan enggak seperti itu. Ya. Tapi iblis nanti bisiknya beda, Sani, dia bilang, Sani, B aja katanya. Mulai keraguan, nah? Yang kedua katanya, yang pertama apa? Yang pertama ia menabur keraguan. Ya. Sepertinya kalau kita punya masa lalu yang kelam, saudara, masa lalu yang tidak baik. Seringkali kita digagal untuk move on sama masa lalu kita, apa saudara? Apa saudara? Karena iblis selalu mengintimidasi saudara bukan fisik. Kalau saudara lapar, saudara cari kantin. Kalau saudara lapar, saudara cari warung nasi. Kalau saudara lapar tidak punya uang, saudara bekerja dapat duit dan makan. Tapi dia bisa kasih keraguan kepada saudara. Kau kan anak sampah. Bapak mamamu enggak ada. Ngapain lagi? Keraguan seperti itu, dia mungkin enggak ngomong, tapi keraguan dalam hati kita. Itu terjadi. Sehingga apa? Iblis menyerang itu saudara. Menyerang pikiranmu sehingga kau ragu menata hidupmu. Seperti melihat kota Batam ini seperti melihat musibah saudara. Ya, datang ke Batam ngapain? Susah cari kerja dan sebagainya. Hello, itu keraguan dari setan saudara. Ya, setan yang memberikan keraguan. Tapi kalau Yesus katakan berjalanlah bersama Kristus, dia berikan solusi. Saya rasakan itu sendiri. Saya ngomong seperti ini karena saya rasakan saudara penyertaan Tuhan sampai hari ini. Ya. Pernah nggak punya uang? Pernah saya saudara. Pernah uang saya cuma 10.000 untuk orang? Pernah saudara. Bukan di titik nol tapi di titik minus. Saudara tahu minus? Berarti punya apa? Hutang yang harus dibayar. Realita kehidupan, tapi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ingat, Fernandes, Tuhan kalau tolong kita, dia atur sampai detiknya. Dia enggak hanya atur nanti jam 10 kau dapat pertolongan. Enggak, dia akan atur waktu terbaik. Jam 10 lewat 5 menit, lewat 3 detik. Segitu tepatnya Tuhan menolong kita saudara. Tapi kita tidak sadar, benar? Sering sekali kita tidak sadar. Siapa pernah memprediksi bawa motor ada kendala di tengah jalan? Siapa yang bisa? Nggak ada, nggak ada. Ada yang pernah tahu nih, nanti ada kontainer nih di belakang kita. Jam sekian ada ini, jadi aku nggak usah lewat Tiban lah, aku lewat Kepri katanya. Ada yang tahu? Gak ada yang tahu, tapi pertolongan Tuhan demi detik, siapa yang tahu saudara? Bang Yonatan ini dari Baloy ya, Nagoya. Bengkong, Bang Edo dari Nongsa, Punggur. Bang apa? Bang Korne dari Baloy. Bang Fian dari Botania. Bukan orang-orang yang dekat, kalian semua bukan yang dekat. Ya, tersandung aja kita di bawah ini, jatuh bisa pecah kepala kita. Tapi penyertaan Tuhan detik demi detik jelas. Itu jangan lupa. Bukan hanya dapat dompet tebal, itu baru pertolongan Tuhan. No. Ya. Saya pulang balik itu tempat Kak Mida.
tengah malam antar ke pelita. Kalau nggak pertolongan Tuhan ya kan Mas Restu, saya rasa kita sudah di mana? Surga cepat kali Bang Edo. Belum pengangkatan Bang Edo. Bang Edo ini langsung main surga aja. Mana tahu ya kan? Janganlah level langsung surga Bang Edo. Ke rumah sakit lah dulu. Ya, ke rumah sakit. Ya, jauh kali langsung ke surga, mendahului Yesus penghakimannya. Iya saudara, itu adalah sebuah pertolongan Tuhan saudara. Tapi iblis bisa mencuri damai sejahteramu. Motormu kan besar Fernandes, gas lari 50 km tuh nggak main. Motor besar itu harus 150 km per jam. Ya, larinya malaikat tinggal di belakang. Dia masih pakai sepatu di sini, kau sudah pergi ke bengkong. Iya, makanya hati-hati namanya setan saudara, dia mencuri itu yang terkecil dalam hatimu, damai sejahteramu. Kayak Koko sama Ulan bisa mencuri damai sejahtera. Koko capek kerja di PT, Ulan capek ngurus anak, ketemu mereka, kalian nggak ngerti ya, aku capek. Yang satu nggak ngerti ya, kamu capek. Mulai iblis, kamu yang pria, masa kalah sama wanita? Datang wanita, katakan, aku wanita, masa kalah sama pria, katanya. Ya kan? Kamu kepala, saya batang leher, katanya. Saya yang mengatur kepala toh, katanya. Hati-hati, kata dia. Iya, itu. Dicontoh-contoh nanti sama wanita. Kamu boleh kepala, saya leher, katanya. Saya yang mengatur kepala lewat kanan kiri, katanya. Direkam, jangan rekam kali Kak Karen, tolong Kak Karen. Jangan direkam kali ya. Nanti bahaya ini, pertikaian dalam rumah tangga ini berat. Itu terjadi saudara. Iblis mudah sekali mencuri itu. Ya, kayak Merlina kerja di sana bisa mencuri. Misalnya mencuri waktu, mencuri apa? Iblis kata sekali-sekali kendor nggak apa-apa Marlina, katanya. Ya, sekali-sekali minumlah dagangan itu nggak apa-apa. Banyak saja itu. Tapi ingat, ya. Makanya kita belajar dari pikiran. Ayo kendalikan dulu pikiran kita. Tapi nanti ada yang terakhir, kenapa bisa pikiran kita dikendalikan? Lanjut. Ya. Lanjut. Ya. Disiplin pikiran dimulai dari firman Tuhan. Kita baca Roma 12 ayat 2. 1, 2, 3 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ini nih. Tahu arti serupa saudara? Amel, tahu arti serupa? Mirip. Ya, kalau sama itu apa tuh? Kembar identik aja nggak bisa sama juga ya. Ada juga yang berbeda. Serupa. Kenapa Tuhan sampaikan ini kepada manusia, saudara? Mari kita kontrol dulu pikiran kita, disiplin pikiran kita dari firman Tuhan. Jangan serupa, berarti jangan kamu kompromi, Amel katanya. Ya. Bang Edo bekerja sama di perusahaan. Ini kan kita ada kunci-kunci, ada besi-besi. Ini lumayan. Yang ini tuh bisa 5 juta, kalau sembunyiin bisa. Edo lagi butuh duit. Misalnya mamanya butuh duit, dia terpaksa. Itu serupa, itu kompromi. Kompromi. Iblis katakan apa? Sekali-sekali engkau enggak mati. Ya. Apa katanya di Taman Eden? Kau makanlah buah itu. Sekali-sekali kau enggak mati. Memang tidak mati fisik, tapi sampai hari ini kita mati rohani kita, saudara. Ya, kita susah jumpa Tuhan. Sikit-sikit kita kebutuhan dagingnya kuat daripada kebutuhan spiritual kita. Ya. Jangan serupa, jangan negosiasi. Seperti kalian yang sekolah nanti nyontek, jangan nyontek dan sebagainya. Ingat, hasil itu di akhir, bukan di pertengahan. Ikuti proses Tuhan. Hasil itu di akhir, bukan di pertengahan. Ikutin proses Tuhan.
Kita sering kompromi di pertengahan supaya kita sok mengetahui di akhirnya. Enggak. Kalau hidup dalam proses, saya yang percaya orang-orang sukses di dunia ini itu berproses, saudara. Sehingga di akhir dia dikatakan dia sukses. Dia nggak mau kompromi dan sebagainya. Ya, jangan kompromi. Ya, sampaikan kanan kiri, jangan kita serupa ya. Ya, jangan serupa. Yes. Jangan kita serupa dengan dunia ini. Ya, oke lanjut Bang Edi. Aduh, kenapa ini slide-nya ini? Jaga pintu masuk pikiran. Kita perlu berhati-hati terhadap apa yang kita lihat, dengar dan pikirkan. Filipi 4 ayat 8. Ayo kita baca. 1, 2, 3, ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap, didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah itu semuanya. Ya. Lanjut Bang Edi. Ini maksudnya saudara. Ya, saudara terkasih, perlu untuk kita memikirkan hal-hal seperti itu supaya terkontrol cara berpikir kita dengan baik. Ya. Ini apa? Pikiran apa ini? Yang disiplin menghasilkan kehidupan yang berbuah. Yang pertama, ketenangan di tengah badai karena pikiran tidak dikuasai ketakutan. Yang kedua, ketekunan dalam pelayanan karena pikiran fokus pada panggilan Tuhan. Yang ketiga, kebijaksanaan dalam keputusan karena pikiran dipenuhi oleh hikmat surgawi. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ya, saudara, penting kalau kita dari mendisiplinkan pikiran kita sehingga kita apa katanya ayat yang ke 26 ayat yang ketiga katakan yang hatinya teguh kau jagai. Jadi saudara, kalau pikiran saudara-saudara kontrol dengan baik, ya Tuhan tuh jaga dengan teguh ya supaya damai sejahtera saudara tidak hilang. Lanjut Bang. Ya, manusia baru Efesus. Saya terganggu dengan tulisan itu. Efesus 4 itu ya. 4 ayat 17 sampai 32. Ya 32. Ayo buka di Alkitabnya masing-masing saudara. Efesus 4 ayat yang 17 sampai 32. Amin. Yang pria baca yang ganjil, yang wanita baca yang genap. Berarti yang pria duluan. 1, 2, 3 ya. Mana laki-lakinya nih? Ulang saudara. Amin. 1, 2, 3 ya. Sebab itu
Ya saudara, kita baca di ayat 22 sampai 24. 1, 2, 3 ya. Kamu, ulang. Ayat 22 sampai 24. 1, 2, 3 ya. Yaitu bahwa kamu berhubung kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiran yang sesungguhnya. Ya, manusia baru. Ya, saudara, pikiran kita manusia baru maksudnya apa saudara? Sebenarnya ketika engkau dibaptis itu bukan tubuhmu yang menjadi baru. Ya, tiba-tiba menjadi 3 tanganmu, tidak. Tetap sama, tapi pembaharuan pikiran itu penting. Makanya di Efesus 4 saudara sampai 17 sampai 32 menjelaskan menjadi manusia baru saudara. Di ayat 22 ayat 23 katakan bahwa 23 tadi mana? Ah ini, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya. Kenapa engkau perlu lahir baru yang belum dibaptis, yang belum pengajaran, yang belum belajar dan sebagainya saudara? Perlu supaya pembaruan roh dan pikiranmu. Ya, itu penting saudara. Yang pertama supaya mempengaruhi kehidupanmu dalam pikiranmu adalah perbarui dulu rohmu. Pertanyaannya, bagaimana cara memperbarui roh kita? Bagaimana saudara? Coba next Bang Edi. Ya. Yang pertama adalah saudara harus mengenal. Katakan mengenal, 1, 2, 3 ya. Ayat 17 katakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu, di dalam Tuhan jangan hidup lagi sama seperti apa? Orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Berarti orang percaya butuh pengenalan. Seberapa jauh engkau mengenal? Bapak, kalau saya ngajar di SMA 5, mungkin kalian cuma tahu Pak Samuel, tapi mengenal belum tahu. Ya. Seberapa jauh engkau mengenal Tuhanmu? Untuk memperbarui roh dan pikiranmu sejauh mana? Bukan berapa banyak engkau ke gereja. Bukan. Ya. Seberapa jauh? Amel punya orang tua, papa, mama, ada ya? Lengkap ya? Lengkap. Seberapa jauh Amel kenal orang tua Amel? Pernah tahu nggak isi dompet orang tuanya berapa? Pernah tahu? Ya. Pernah tahu nggak kalau orang tua itu dia sebenarnya sakit tapi dia tidak dia sakit tapi kayak tidak sakit? Pernah tahu? Sejauh itu mengenal. Tiba-tiba ada namanya orang mau menghancurkan keluarga Amel. Apa yang Amel lakukan? Begitu saudara, kalau saudara mengenal Kristus, ya, bagaimana perjuangan kita, bagaimana kita perjuangan dengan Tuhan. Segitu pengenalan kita. Makanya di ayat ini katakan tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Saya sampaikan di sini, tanpa pengenalan tidak ada perubahan. Seberapa jauh engkau mengenal Tuhan Yesus, begitu juga jarak perubahanmu. Maksudnya apa saudara? Banyak orang tahu Yesus tapi mengenal belum tahu. Ya. Siapa yang mau berkorban di sini? Saya mau bertanya. Siapa yang mau berkorban di sini untuk orang lain? Orang yang tidak dia kenal lah, taruh seperti itu. Bang Edo, misalnya ada orang di luar, ya kan? Tiba-tiba dia butuh pertolongan Bang Edo. Dia belum mungkin 2 hari 3 hari belum makan dan sebagainya, dia minta 300
Bang Edo tiba-tiba. Berapa ada yang di dompet? Mau berkorban seperti itu? Mau? Enggak semua orang mau berkorban. Tapi pengenalan akan Kristus harus itu dilakukan, saudara. Melayani bukan masalah melayani di altar. Bagaimana saudara mengenal Tuhanmu, segitu juga engkau berkorban sama Tuhan. Ya, perubahan terjadi itu bagaimana engkau mengenal Tuhan dengan baik. Ya. Kalau kita mengenal dengan baik pasti ada pengorbanan, benar? Oke lah, kita nggak usah jauh-jauh. Siapa yang pernah jatuh cinta? Siapa yang pernah jatuh cinta, saudara? Sama pasangan, sama apa? Kalau Koko, Mas Restu itu bukan jatuh cinta lagi, sudah terlalu jatuh ya. Jadi terlalu jatuh, akhirnya cinta deh. Hah? Siapa yang pernah jatuh cinta? Kalau dia jatuh cinta, ya kan Santa, dia jatuh cinta sama misalnya sama pria, misalnya nih contoh, jatuh cinta sama seorang pria, ganteng, ya kan, rupanya kayak orang-orang Inggris, setengah Inggris, setengah Korea, berarti setengah cipit, setengah belok, enggak saudara, ya suka. Seberapa kamu kenal sama dengan yang kamu suka, segitu pengorbananmu, benar atau tidak? Kalau engkau jatuh cinta, pengenalanmu akan sama pasanganmu ini, badai, apapun yang terjadi di kota Batam ini, mau demo kayak kemarin berjilid-jilid, aku jatuh cinta sama dia, aku pasti datang ke rumahnya. Ya. Sesimpel itu saudara, sebenarnya kalau engkau mengenal Tuhanmu, seberapa jauh perubahanmu terjadi. Kan seperti itu. Kalau kalian suka sama lawan jenis, pasti mencintai pasti ada pengorbanan, ya kan? Waktu menunggu, kasih coklat, apa lagi? Kasih makan, traktir di angkringan, ya kan? Minum boba, di SP penuh sama yang bucin-bucin, minum boba, makan sate, itu nikmat pengenalan seperti itu. Bilang, makanya jangan jomblo. Bukan. Saudara kalau mengenal tentang Kristus ya seperti itu. Ya. Kalau alasan misalnya nih, alasannya ke gereja, hujan. Ada saya bawa TBI kemarin, Pak, saya nggak bisa bawa TBI Pak, hujan lebat katanya. Sekolah hujan lebat dia bisa datang. Gereja hujan lebat dia tidak bisa datang. Ada apa itu? Kurangnya pengenalan. Ya. Kayak Mas Restu nih, dia mengenal kali istrinya, dia berjuang. Kalau istrinya sakit di Jawa, dia pasti beli tiket pesawat untuk ke Jawa. Nanti dululah pekerjaan ini, bisa dia cari lagi. Dia dipecat di pekerjaan ini, yang penting istri tidak pecat dia. Enggak. Maksudnya dia datang ke sana, saudara. Untuk datang ke sana. Ya. Itu pengenalan. Pengenalan itu kayak gitu, Fernandes. Pengenalan itu bukan hanya, halo, nama saya Fernandes. Halo, nama saya Samuel. Iya, saya tinggal di Kapling Baru, ini dan sebagainya. Enggak, itu enggak pengenalan, itu tidak pengenalan. Ya. Mengenal Tuhan lebih baik, bagaimana perjuangan Tuhan. Apakah saudara mau memikul salib? Belum tentu orang mau memikul salib, saudara. Ya, silakan pergi semua gereja sekarang, pasti masih ada kursi yang kosong. Kita hitung-hitung rakyat di Batam ini sama gereja di Batam ini, sebenarnya gereja membludak karena orang Kristen yang banyak di kota Batam ini. Tapi pertanyaannya, kemana itu kursi-kursi kosong ini? Di mana orang-orangnya? Kalau nggak percaya kalian pergi ke Bimas Kristen, kalian cek data orang Kristen di kota Batam ini. Kalau semuanya bergereja, full semua gereja di kota Batam ini, meludak. Tapi pertanyaannya, kemana orang-orang itu? Pengenalan mereka itu pengenalan mereka itu hanya di hari Natal. Makanya nanti bingung kita di Natal, bingung cari gereja kan?
Ya kan? Full semua orang. Ih, kemana? Perasaan abang ini nggak kelihatan lah. Tiba-tiba ada dia. Ya kan? Kalau kau mengenal Tuhanmu, siapa Tuhanmu, hidup di dalam Tuhanmu, engkau berkorban demi Tuhanmu. Ya. Misalnya kerja pagi, malam ibadah. Kerja malam, ibadah pagi. Ya. Sekarang kan banyak itu di Instagram. Apa tuh? Yang menolak gereja ini terlalu megah-megah sekarang. Gereja udah kayak apa? Pub club. Hello. Tuhanmu gak bisa kau batasi datang kemana saja. Dia kalau mau ke toilet dia bantu engkau di toilet. Di dalam lubang tikus engkau bersembunyi, Tuhan ada dia di sana. Jadi jangan mengklaim dirimu lebih benar. Karena engkau melihat gereja si A sunyi. Sunyinya apa? Karena nyanyinya apa? Mari bangkit, duduk lagi. Ada gereja, bangkit berdiri. Ada yang kayak gitu gereja. Ya memuji haleluya. Seperti yang haleluya ini ada Tuhan. Yang di sana nggak ada Tuhan. Hello. Saya kemarin dengar live streaming Christopher Tapihero. Terima kasih kalau dia nonton YouTube ini kan. Terima kasih nanti kalau dia komen. Dia bilang seperti ini saudara. Gereja itu lebih banyak samanya. Sedikit perbedaannya. Saudara tahu kenapa? Berbeda gereja itu karena apa? Kita tahu? Karena apa? Karena apa? Selera. Selera. Siapa suka nasi Padang? Semua. Siapa suka nasi Manado? Enggak semua. Siapa suka nasi Jawa? Enggak semua. Tapi sama Mas Restu enak kali nasi Jawa itu. Sama-sama dengan makanan? Makanan semua. Fungsinya cuma satu? Benar? Kenyangkan perut. Tapi selera berbeda. Jangan bilang Katolik nggak ada Tuhan. Jangan bilang ini. Kalau dia fokus sama Tuhan, engkau yang karismatik bisa tidak menemukan Tuhan. Banyak orang pelayan Tuhan di sini. Saya pernah melayani Tuhan, saudara. Datang 0 pulang minus. Iya, saya pernah datang pelayanan, datang 0 pulang minus. Masih mending kan? Datang 0 pulang 0,1. Masih ada sisa 1, 0,1. Maksudnya apa saudara? Saya datang 0, saya pengen dipenuhi oleh Roh Kudus, saya pengen diurapi Tuhan, tiba di sini berantem. Tiba di sini hilang damai sejahtera. Akhirnya apa? Pulang tanpa membawa berkas-berkasnya. Nah, beginilah saudara terkasih. Ya. Jadi gereja itu lebih banyak samanya. Samanya apa? Semuanya sama-sama memuji Tuhan. Pernah, ya? Jadi saudara, ayo buka cara berpikirnya. Selama ini kita cuma terpatok pada pikiran. Ritual kita lebih bagus daripada ritual ini. Ritual B lebih bagus daripada C. Ritual C lebih bagus daripada D. Hello, itu sebuah liturgi. Kalau Tuhan katakan datang, dia cuma kami memuji kebesaran-Mu. Dia ada bersamamu. Jadi saudara jangan seperti itu cara berpikir kita. Ayo mengenal Tuhan lebih baik lagi. Amin. Amin. Kayak orang yang lagi jatuh cinta pengenalannya, pengen tahu siapa orang tuanya, dia lagi di mana, tinggal di mana, apakah dia lagi lapar atau tidak. Pernahkah kita serindu itu sama Tuhan? Kita rindu sama Tuhan hanya hari Minggu 2 jam, itu pun kalau rindu. Ternyata apa? 2 jam kita main HP di gereja. Alah, untuk apa saudara? Saya pikir mending ke saudara di rumah. Ya, sekarang bisa ibadah online. Ya, bukan masalah HP-nya sekarang, tapi fokus hatimu. Engkau datang ke gereja mau bangun energi baru. Kau datang ke gereja bukan mencari apa? Terisinya TBI ku ini, Pak Samuel nanti tanda tangan. Enggak itu. Ya, saudara. Ayo kita perbarui cara berpikir kita. Ya. Ayo kita datang kepada Tuhan dengan pengenalan lebih dalam lagi.
Seberapa engkau berdoa sama Tuhan? Seberapa engkau belajar tentang firman Tuhan? Ya. Firman Tuhan, Alkitab itu firman Tuhan. Ya. Bukan berisikan firman Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan baca dengan baik. Mungkin kau belum mengerti, ayo baca aja. Ya. Baca, sekarang udah banyak Instagram ya. Instagram atau TikTok yang follow lah inspirasi Kristen kayak gitu. Jangan inspirasi gosip. Ah itu panas itu kalau kalian baca. Inspirasi politik, aduh pusing kepala saudara. Enggak, baca itu. Mana tahu engkau nggak bisa baca bukan nggak bisa baca, nggak sempat. Ya udah, sempat-sempatkan baca. Ya. Lanjut. Ya. Mengapa susah mengenal dan pengertian ini di ayat 18 dan 19 bawa bacain ya. Saya bacain. Dan pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena apa? Kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena apa? Kedegilan hati mereka. Lalu lanjut apa? Perasaan mereka telah tumpul saudara. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Iya, ini adalah susahnya mengenal Tuhan karena apa? Kebodohan yang ada dalam ide. Kebodohan itu bukan jahat, saudara. Kebodohan itu ada antara tidak tahu dan tidak mau tahu. Ya, kebodohan itu ada dua aja, saudara. Artinya, karena tidak tahu, kadang orang tidak tahu mau belajar. Misalnya saya nih, kadang-kadang misalnya ada bahasa ilmiah. Saya itu cepat, saudara. Saya langsung searching Google. Karena saya nggak semua mampu juga otak saya menerima buku dan sebagainya, nggak semua. Kadang-kadang saya lupa ayat, kadang-kadang saya lupa. Ya, saya searching, oh ini artinya ini. Seperti itu saudara. Kadang pengenalan itu susah Bang Korne karena apa? Kebodohan kita. Karena apa? Kedegilan hati. Lanjut. Saya Kebodohan, tidak tahu apa-apa atau tidak mau tahu. Banyak orang tidak mau tahu saudara. Ke gereja, udahlah biarin aja lah gereja itu. Gereja juga nih orang itu. Nah itu, kedegilan hati, bebal. Ya, Mazmur katakan bahwa jangan berikan perhiasanmu kepada siapa? Babi gitu. Karena kasih emas sama babi dia nggak tahu, dia tahu cuman lumpur, kubangan, ya kan? Dia main lumpur, dia makan apa? Ya itu, jangan. Maksudnya apa? Nasihat-nasihat yang terbaik kau berikan kepada orang bebal itu mental. Pernah pukul? Fernandes kan suka olahraga nih, ya kan? Pernah pukul ban? Pernah. Ban itu dipukul bentuknya kayak gitu lagi. Pukul sekuat tenaga bentuknya kayak gitu lagi. Yang ada apa? Sakit tanganmu. Makanya kalau orang bebal, nggak usah dinasihatin dia. Nah, ada proses Tuhan samamu, bilang aja kayak gitu. Doakan dia. Yang ketiga, tumpul perasaan mati rasa. Ini bahaya mati rasa, saudara. Apatis. Ya, sudah tidak mau tahu lagi karena gereja jahat. Karena gereja itu tidak jahat, yang salah oknumnya saudara. Hamba Tuhan yang memanfaatkan ini, hamba Tuhan yang memanfaatkan itu. Itu saja, gereja nggak pernah salah, dia organisasi, bentuk gedung dan sebagainya. Ya, yang keempat ada hawa nafsu, kehendak pribadi. Ya, kehendak pribadi, saudara. Jadi saudara terkasih, mari kita melakukannya melalui kita pakai kehendak Tuhan, bukan kehendak pribadi. Yang kelima adalah serakah, ingin miliki semuanya, ya. Makanya kata Tuhan, secukupnya. Cukup beli 2 mobil, cukup beli 5 rumah, enggak kayak gitu, cukuplah secukupnya. Ya. Saya gemuk kayak gini kayaknya udah Tuhan katakan makan secukupnya, kadang-kadang mau lebih juga dia, saudara. Nanti saya belajar dari Fernandes, bagaimana olahraga yang betul. Fernandes dia olahraga. Iya, ini adalah kesalahan manusia sehingga dia susah mengenal Allah. Yang pertama kebodohan, kedegilan hati, tumpul perasaan, hawa nafsu, serakah. Kalau ada di antara ini, mari kita sama-sama bertobat. Ya, bertobat. Ya, lanjut. Ini udah akhir ini saudara, aman itu, udah ngantuk-ngantuk ya. 2 tipe manusia berdosa, ini bukan berdosa ya, sorry, ini salah ketik saya ini. Aduh, susah memang yang ngetik 11 jari saudara, ya, enggak 10 jari. Ya.
Dua tipe manusia berdosa. Nanti tolong ya Mas, editin ya Mas. Nanti marah Om YouTube. Berdosa namun sadar memperbaikinya. Ada yang kedua berdosa namun biasa saja, tidak sadar. Itu ada jenis dua berdosa. Yang mana Tuhan mau? Yang pertama. Makanya anak apa? Anak sulung. Kenapa? Saya lupa lagi. Yang datang kembali kepada Tuhan. Anak yang hilang saudara. Dia kembali lagi ke bapaknya terima saudara. Begitu juga saudara. Kita semua, adapun kesalahan masa lalu dan sebagainya, yuk kembali sadar. Gak ada yang sempurna manusia. Gak ada. Hamba Tuhan aja banyak. Ya, banyak yang sebagainya. Kami sebagai hamba Tuhan di sini cuma dipakai Tuhan sebagai alat untuk memimpin. Tapi kami bisa bersalah, kami bisa bersalah. Kami bisa melakukan kesalahan, bisa banget. Makanya cinta Tuhan, jangan cinta hamba Tuhan. Hamba Tuhan sana khotbahnya keren. Tiba-tiba khotbah yang di sini ngantuk. Enggak keren. Yang kita lihat firmannya, bukan hamba Tuhannya ya. Lanjut. Ini roh dan pikiran 23 supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiran. Yang pertama adalah ayo dekat dengan Tuhan. Supaya pemikiran saudara dikendalikan oleh Tuhan, pertama rohmu biar dipimpin oleh namanya Roh Kudus. Roh Allah sendiri pimpin dirimu. Sehingga pikiranmu yang jahat, pikiranmu yang salah, menyeleweng dan sebagainya dikendalikan oleh Tuhan. Ya. Terakhir. Oke. Saudara, bagaimana saudara supaya memperbarui cara berpikir kita, mendisiplinkan pemikiran kita? Mari, yang pertama penyerahan penuh dalam kehendak Tuhan kepada rohmu, sehingga perubahan pikiran terjadi tidak dalam kehendak pribadi. Ya. Jadi saudara, ayo perbarui. Kalau ada persekutuan, ikutlah. Ya. Sampaikan kanan kiri, kalau ada persekutuan, ayo kita sama-sama ikut, bilang. Ya. Kalau ada komsel, ya kan, ayo kita datang. Ya, nanti waktunya Tuhan tanya, kemarin kemana? Sorry, saya pergi main. Ya, ayo, biarlah Tuhan dapati kita pada waktu-waktu yang setia. Ya, kalau saudara capek kerja, bangun keintimanmu dengan Tuhan di rumahmu, di kosmu, dimanapun, ayo bangun kedekatan dengan Tuhan. Ya, jangan jauh daripada Tuhan saudara. Kita yang rugi. Ya, kita yang rugi. Saudara tidak berdoa, saudara tidak baca firman Tuhan, saudara tidak menyembah Dia, Dia tetap Tuhan. Saya ulangi, saudara tidak berdoa, saudara tidak baca firman Tuhan, saudara tidak ikut gereja, saudara tidak ikut dalam persekutuan, ingat Dia tetap Tuhan. Ya. Orang hina Tuhanmu, Yesusmu kepengen ini dan sebagainya, banyak hina dan sebagainya. Dia tetap Tuhan. Tidak dikoncangkan. Ya. Engkau enggak ke gereja, engkau enggak mau datang persekutuan, engkau enggak datang dan sebagainya dalam fellowship dan sebagainya, enggak masalah, Dia tetap Tuhan. Ingat ayat firman Tuhan katakan, yang terdahulu jadi terkemudian. Ya. Ya. Banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Matius sampaikan itu bukan hal tentang mungkin banyak orang Kristen datang dipanggil tidak semua dipilih main musik, enggak itu saudara, bukan itu. Maksudnya apa? Banyak kita sudah lahir Kristen, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya tinggalkan Kristus. Lagunya sekali Yesus
selamanya Yesus. Jangan ganti Tuhanmu ya dengan uang. Uang buatan manusia, enggak buatan Tuhan. Jadi jangan ganti Tuhanmu dengan uang. Ya, uang tidak bisa mengubah dirimu. Uang hanya memperjelas siapa kamu. Amin. Amin. Mari bangkit berdiri, mari kita disiplinkan diri kita dalam hidup di dalam Kristus, jangan jauh daripada Tuhan. Kita masuk perjamuan kudus. Setelah perjamuan kudus kita mau berdoa buat adik-adik kita yang besok mau ujian TKA, apa TKA kepanjangannya nak? Oh ya, tes kemampuan ya. Tes kemampuan akademik, cukup banyak soalnya. Biarlah Tuhan sertai mereka, berkati mereka, jaga mereka ya. Bukan masalah tiba-tiba dia ketemu jawaban, tidak. Tapi Tuhan berikan kekuatan, kesehatan ya. Jangan minta sama Tuhan jawaban A, B, C ya. Dia bukan gurumu ya. Bisa kasih, itu salah, sebagai enggak. Dia berikan kekuatan pada kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan perjamuan kudus saudara. Saya minta Mbak Putri boleh bawa perjamuan kudus. Bagikan. Kita angkat pujian sekali Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala keadaan hatiku. Ada lagunya di sana. Kekuatan baru. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita angkat pujian ini kembali dari awal saudara. Dalam segala keadaan, waktu tuh berlimpah untung, tetap Yesus mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus mempesona hatiku dan beri hidup dan kesempatan baru sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan tak akan
sekarang kuasa. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara boleh tutup mata saudara. Jikalau hari-hari ini engkau butuh pertolongan Tuhan, mari engkau ingat darah Tuhan, tubuh Kristus yang sudah Dia berikan bagi kita. Ingat itu saudara, pengorbanan Tuhan tidak pernah sia-sia atas hidupmu. Hanya saja engkau bagaimana meresponnya. Mari kita bawa diri kita lebih serius lagi di dalam Tuhan. Hidup bersama Tuhan tidak jauh daripada Tuhan. Terima kasih Yesus. Mungkin bagi yang belum perjamuan kudus, makan roti dan minum, saudara boleh berdoa di hadapan Tuhan. Biar Tuhan saja berkati saudara. Ayo penyerahan total di dalam Tuhan, sepenuhnya dalam kendali Tuhan dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita angkat roti lebih tinggi daripada atas kepala kita saudara. Melambangkan bahwa tubuh Kristus di atas segalanya dalam kehidupan kita. Dia berkorban di hadapan kita. Dia berkorban bagi kita. Dia mati bagi kita. Jikalau engkau tidak setia, Dia tetap Allah yang setia. Sebelum engkau makan, mari kita dengarkan sabda Allah. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat anggur saudara, lebih tinggi daripada kepala kita saudara. Membuktikan bahwa darah Kristus tercurah atas kita. Dia berkorban bagi kita saudara. Jangan sekalipun engkau tinggalkan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Mari saudara, kita lebih serius lagi di dalam Tuhan. Mari kita ikut jalan Kristus bersama-sama dengan Tuhan dalam proses kehidupanmu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sebelum engkau meminumnya, mari kita dengarkan sabda Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh baik Tuhan. Kita angkat pujian kuasa salib. Saya undang untuk musik, silakan maju. WL. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Segala hormat kemuliaan bagimu. Engkau Allah kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ada tempat. Yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupku sebagai ganti dosa, Lebih yang kukira, yes, pengampunan ku terima kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Dan salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darah-Mu sucikan kami, rasa salibmu oleh karena Tuhan, oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan. Sucikan Tuhan, rasa salibmu pulihkanku. Keyboard saja sama WR, ref. Bapak undang untuk kalian yang kelas 3 mau didoakan. Maju, Bapak. Silakan berlutut di depan. Kak Mida, bantu doa ya. Kak Karen, berlutut nak, berlutut. Mari kita doakan mereka. Angkat tangan saudara, mari kita berkati, lepas berkat. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus Tuhan, Engkau memelihara anakmu Tuhan Yesus secara dahsyat Tuhan. Engkau berkati Sani Tuhan Yesus. Di masa mudanya Tuhan Yesus berkati dia Bapa. Tuhan, biarlah kiranya Engkau berikan kekuatan bagi kehidupannya Bapa. Jika esok hari dia mau ujian, mungkin dalam sepanjang berapa bulan ke depan, banyak kegiatan yang dia lakukan Tuhan Yesus untuk menyelesaikan pendidikan di SMA 5. Engkau berkati anakmu Sani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, apa berdoa buat Betty, Tuhan Yesus berkati anakmu Bapa. Tuhan Yesus tidak ada kekurangan dalam dirinya. Biarlah semua oleh pemeliharaan Tuhan terjadi dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Jaga dia, sertai, berkati dia Bapa. Berikan kekuatan Tuhan Yesus dalam beberapa bulan ini Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupannya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati dia Bapa, kesehatan yang daripada Tuhan. Amba berdoa buat Amel, Tuhan Yesus berkati anakmu Bapa. Tuhan Yesus biarlah kiranya Engkau pakai dia Tuhan Yesus secara dahsyat. Jikalau dia menyerahkan diri, biarlah mereka Tuhan Yesus menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Bukan hanya hari ini mereka berlutut di hadapan Tuhan, tapi mereka ingin menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kepintaran, kebijaksanaan, hikmah yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan mengalir atas hidupnya. Hamba berdoa buat Fernandes Tuhan, berkati Tuhan Yesus dalam masa mudanya sebagai laki-laki yang tangguh. Dia akan menjadi anak yang takut akan Tuhan, memberi diri di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus dia melayani Tuhan, berkati masa-masa akhir mereka di SMA 5. Tuhan Yesus berkati dia, Tuhan Yesus berkati kekuatannya Bapa dalam Tuhan Yesus.
Berkati Santa Tuhan Yesus. Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Engkau pakai mereka Tuhan Yesus. Jaga mereka Bapa. Engkau berikan kekuatan di hadapan Tuhan. Mereka menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Jikalau esok hari mereka ujian, bahkan di beberapa bulan ini mereka butuh kekuatan daripada Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna hadir bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terima kasih. Mari bangkit berdiri, silakan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan cara-Mu sucikanku. Oh, Yesus, salib-Mu pulihkanku. Karena salib-Mu di hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Saksikanku kuasa salib-Mu, pulihkanku kuasa salib-Mu, pulihkanku. Oh, kuasa salib-Mu, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Kau dahsyat, Kau dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Hormat kemuliaan mari kita puji Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Pujian bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau baik dahsyat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran Tuhan. Kebenaran firman-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Kami yang percaya Tuhan Yesus, tidak ada yang sia-sia ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami dihajar, kami diajar Tuhan Yesus dengan lebih baik lagi. Kami yang percaya oleh kebenaran firman-Mu, kami dipulihkan, kami diperbarui oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala pujian, hormat hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya undang kita untuk tetap bangkit berdiri saudara. Mari kita akhiri ibadah kita. Bapa di surga, Engkau baik bagi setiap kami. Tuhan biarlah jemaat Tuhan Engkau berkati secara melimpah. Pekerjaan mereka Engkau berkati, keluarga mereka diberkati. Pelayan-pelayan Tuhan semakin setia di hadapan Tuhan. Mereka melayani bukan atas dasar kemauan pribadi. Biarlah mereka datang kepada Tuhan karena mereka rindu akan Tuhan. Mereka rindu melihat Tuhan. Mereka rindu dalam melayani Tuhan. Mereka memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkati pelayan-pelayan Tuhan yang memberi diri di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Mari saudara angkat kedua tanganmu. Pulang terima berkat daripada Tuhan. Cinta kasih damai sejahtera Allah memenuhi kehidupanmu. Memberkati keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, pendidikanmu diberkati Tuhan secara melimpah. Tidak ada satupun di antara kita yang luput dari berkat kemurahan Tuhan bagi setiap kita. Tuhan memberkati kehidupan kita. Tuhan jaga langkah demi langkah kehidupan kita. Allah Immanuel menyertai kehidupan kita. Mari saudara, terima berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, memberkati setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini, esok sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu saudara.